Model zakon kabinet seperti ini sebenarnya pernah juga dibentuk pada era kabinet Wilopo antara tahun 1952-1953. Pada saat itu Sumitro Djayohadikusumo, ayahnya Prabowo, ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Dengan demikian, menurut metrotvnews.com, dalam salah satu editorialnya, Prabowo tentunya mempunyai keterikatan atau memori yang cukup kuat dengan zakon kabinet. Sehingga Prabowo tentunya sangat paham dengan manfaat zakon kabinet. Kawan Minmot, istilah zakon kabinet kembali muncul ke permukaan setelah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk zakon kabinet atau kabinet kerja yang akan diumumkan setelah Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 pada 20 Oktober mendatang. Lalu apa itu zakon kabinet, kawan Minmot? Menurut berbagai literatur, zakon kabinet adalah kabinet yang jajaran kementeriannya diisi oleh para profesional yang ahli di bidangnya masing-masing, sehingga tidak tergantung pada jatah menteri yang diinginkan partai-partai koalisi. Meski demikian, para profesional tersebut bisa saja berasal dari partai politik atau para ahli yang diusulkan partai politik. Hal itu pula lah yang disampaikan Ahmad Muzani, bahwa para menteri dalam kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi oleh para ahli di bidangnya, meskipun sosok para menteri tersebut diusulkan oleh partai politik. Istilah zakon kabinet ini pertama kali muncul pada masa demokrasi parlementer maksud saya, yang juga sering disebut sebagai masa demokrasi liberal di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada masa itu Bung Karno menunjuk Perdana Menteri Juanda Kartawijaya untuk membentuk zakon kabinet atau kabinet kerja yang disusun tanpa melihat jumlah kursi di parlemen. Zakon kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Juanda ini bekerja antara tahun 1957 hingga 1959. Model zakon kabinet seperti ini sebenarnya pernah juga dibentuk pada era kabinet Wilopo antara tahun 1952-1953. Pada saat itu Sumitro Djayohadikusumo, ayahnya Prabowo, ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Dengan demikian, menurut metrotvnews.com, dalam salah satu editorialnya, Prabowo tentunya mempunyai keterikatan atau memori yang cukup kuat dengan zakon kabinet. Sehingga Prabowo tentunya sangat paham dengan manfaat zakon kabinet. Namun tak sedikit juga yang meragukan kemampuan Prabowo membentuk suatu zakon kabinet, mengingat koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran merupakan koalisi gemuk yang setidaknya terdiri dari 10 partai politik. Dan partai-partai politik ini tentunya akan meminta jatah menteri sesuai porsinya masing-masing. Tetapi keraguan ini tentunya bisa ditepis jika melihat kemauan politik dari partai-partai koalisi tersebut yang sudah sepakat untuk seiring sejalan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto guna membentuk suatu pemerintahan yang kuat, yang sebagian besar menterinya dalam kabinetnya diisi oleh orang-orang profesional atau para teknokrat. Dan para profesional tersebut bisa saja berasal dari partai politik atau para ahli yang diusulkan partai politik. Yang juga menarik adalah rencana Prabowo yang akan menempatkan beberapa lulusan SMA Nusantara sebagai menteri dalam kabinetnya, seperti yang juga diungkapkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ditempatkannya beberapa lulusan SMA Nusantara dalam kabinet Prabowo merupakan bukti bahwa Prabowo konsisten dengan janjinya untuk menjadi generasi jembatan bagi generasi muda. Sebagai generasi jembatan, Prabowo mulai melibatkan generasi muda dalam pemerintahannya agar terbiasa ikut mengelola negeri ini menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Karena generasi muda inilah yang akan menjadi pewaris Republik ini di masa mendatang. Walhasil rencana Prabowo membentuk zakon kabinet atau kabinet kerja yang diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya masing-masing itu perlu mendapat dukungan semua pihak, bukannya malah disambut dengan berbagai keraguan. Percayalah bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto mampu mewujudkan rencana-rencananya karena dilandasi dengan keinginan yang sangat kuat untuk membuat Indonesia menjadi negara maju
adil dan makmur, serta berdaulat di segala bidang. Dan keinginan Prabowo ini didukung sepenuhnya oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju ditambah Partai Nasdem, PKB, PKS, dan P3. Dan mari kita percayakan pembentukan kabinet ini kepada Prabowo Subianto yang memiliki hak prerogatif untuk membentuk pemerintahannya. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menjadi subscriber kami dan Anda yang selalu memberikan like, share, dan komentar. Sumbangsi Anda sangat berarti bagi kelangsungan program-program kami. Salam Minmot.